Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan ya kalau mau berpergian juga. Dan angka lebih baiknya kalian tetap di rumah saja. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan logaritma. Setelah minggu lalu kita telah membahas tentang sifat-sifat logaritma. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, persamaan logaritma. Hampir ada kesamaan antara persamaan logaritma dengan persamaan eksponen yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ya, di sini bisa kita baca persamaan logaritma merupakan persamaan yang di dalamnya terdapat logaritma. Ya, di mana numerus ataupun bilangan pokok logaritma tersebut mengandung variabel. Ya, numerus dan bilangan pokoknya mengandung variabel seperti pada persamaan eksponen ya, ada variabelnya. Nah, kita lanjut ke persamaan logaritma berbentuk. Yang pertama, A log fx sama dengan A log p. Ya, di sini maka bisa kita tuliskan dengan A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1 dan fx-nya lebih dari 0 serta p-nya lebih dari 0, maka kita bisa tulis A log fx sama dengan A log p didapat himpunan penyelesaiannya atau penyelesaiannya bisa kita dapat dengan mensamadengankan fx sama dengan p, di mana di sini ketika bilangan pokok atau basisnya sudah sama, kita langsung sama dengankan saja fx sama dengan p ya. Paham kan? Fx sama dengan p. Nah, kita langsung ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log X tambah 1 sama dengan 2 log 16. Nah, di sini kita amati, jika bilangan pokoknya sudah sama atau basisnya sudah sama, maka di sini kita bisa langsung saja menuliskan X tambah 1 sama dengan 16. Ya, kita tulis X tambah 1 sama dengan 16. Maka X sama dengan 15, satunya pindah ruas ke sini, jadi dikurang 1 ya, 16 kurang 1 sama dengan 15. Maka X-nya kita dapat 15, jadi himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 15. Mudah bukan? Untuk persamaan logaritma yang pertama ini ya berbentuk A log fx sama dengan A log p. Sekarang persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log gx. Ya, ada perbedaan dengan yang pertama. Kalau yang pertama, setelah sama dengan atau ruas kanannya itu merupakan koefisien di sininya ya, dimana kalau yang bagian B merupakan suatu fungsi dua-duanya. Numerusnya suatu fungsi. Nah, maka di sini dengan A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1 dan fx lebih dari 0 serta gx-nya lebih dari 0, maka kita bisa tuliskan A log fx sama dengan A log gx ini ekuivalen dengan fx sama dengan gx, atau kita bisa dapat himpunan penyelesaiannya itu dengan mensamadengankan fx sama dengan gx saja langsung. Hampir sama seperti yang persamaan logaritma berbentuk yang pertama ya. Contohnya kita langsung saja log X tambah 6 sama dengan log 3X kurang 2. Ya, kita langsung saja sama dengankan jawab log X tambah 6 sama dengan log 3X dikurang 2. Maka di sini bisa kita tuliskan X tambah 6 sama dengan 3X dikurang 2. Karena di sini bilangan pokok atau basisnya udah sama ya. Maka kita pindah ruaskan X kurang 3X sama dengan negatif 2 dikurang 6. Maka negatif 2X sama dengan negatif 8. Maka di sini X sama dengan 4 ya, negatif 8 dibagi negatif 2.
Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 4. Gimana untuk persamaan A dan B? Ada pertanyaan kira-kira? Oke, tidak ada ya. Berarti ini sangat mudah sekali kan? Kita langsung saja ke contoh-contoh berikutnya. Nah, contoh lagi. Selesaikan persamaan logaritma berikut. Contohnya ada log 3x tambah 2 dikurang 2 log x sama dengan 1 dikurang log 5x dikurang 3 ya. Oke, di sini kita amati dulu bentuknya logaritmanya. Di mana basisnya atau bilangan pokoknya di sini sudah sama ya. Di sini berarti 10. Nah, yang mengandung variabel harus kita gabungkan. Di sebelah kiri berarti. Nah, di sini langkah pertamanya kita tuliskan log 3x tambah 2 dikurang. Nah, yang ini kalau ada koefisien di depan berarti kita langsung ke belakangin aja. Ke pangkat, berubah menjadi pangkat ya. Berarti menjadi x kuadrat sama dengan 1 dikurang log 5x kurang 3. Nah, setelah ini apa? Kita pindah ruaskan. Maka log 3x tambah 2 ditambah karena ini kurang ya. Berarti jadi tambah log 5x kurang 3 dikurang log x kuadrat. Bu, boleh nggak kalau misalkan log x dulu? Boleh posisinya. Ya, mau ini di belakang ini di depan ini boleh juga. Sama dengan 1, maka ini akan sama dengan, nah, kita ingat sifat yang telah kita pelajari. Logaritma, tentang logaritma, kalau ini jumlah, maka di sini menjadi perkalian. Kalau ini kurang menjadi pembagian ya. Berarti bisa kita tuliskan 3x tambah 2 dikali 5x kurang 3 per x kuadrat sama dengan log 10 ya. Kenapa log 10? Karena di sininya 1, sementara di sini kan basisnya ini atau bilangan pokoknya 10 ya. Maka yang isinya 1 itu 10 log berapa? 10 log 10 ya, berarti kita tulis seperti ini. Nah, kalau udah sama berarti kita langsung saja sama dengankan. 3x tambah 2 dikali dengan 5x kurang 3 per x kuadrat sama dengan 10. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya kita kalikan silang. 3x tambah 2 dikali 5x kurang 3 sama dengan 10 dikali x kuadrat. Nah, ini kita uraikan dulu, berarti jadi 3x kali 5x, 15x kuadrat, 3x kali negatif 3, negatif 9x, 2 kali 5x tambah 10x, 2 dikali negatif 3, negatif 6 sama dengan 10x kuadrat. Nah, kali silang ya. Nah, setelah ini kita sederhanakan. Yang mengandung variabel yang sama dengan pangkat yang sama kita pindah ruaskan. Maka, nah ini 5x kuadrat, kalau 10 pindah ruas ke sini berarti menjadi negatif kan? Negatif 10. Jadi 15x kuadrat dikurang 10x kuadrat jadi 5x kuadrat. Nah ini negatif 9x ditambah 10x sama dengan 1 kan? Satunya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Dikurang 6 sama dengan 0. Nah setelah ini lanjut kita apakan? Kita faktorkan. Berarti 5x tambah 6 dikali x kurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita tulis 5x tambah 6 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Maka di sini x-nya sama dengan negatif 6 per 5, pindah ruas ya, atau x sama dengan 1. Oke, berarti yang memenuhi syarat yang mana? Jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 1. Kenapa? Karena di syaratnya x-nya harus lebih dari 0 ya. Berarti kita ambil yang positif saja. Oke, paham untuk contoh soal yang ini? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Selesaikan persamaan logaritma berikut. 3 log x tambah 6 dikurang 3 log x kurang 2 sama dengan 2. Oke, bentuknya hampir sama dengan yang pertama. Kita jawab. Nah, kalau pengurangan berarti kita tulisin jadi pembagian ya. Karena di sini 2,
harus kita tambahkan logaritma, di mana logaritmanya itu harus sama basisnya dengan logaritma yang sebelah kirinya, ruas kirinya. Kalau 3 log, berarti di sini pun harus kita tambahkan 3 log. Berarti 3 log berapa yang hasilnya 2? 3 log, kita tulis saja seperti ini. 3 log 3, di sini pangkatnya 2 ya. Nah, maka kita tuliskan X tambah 6 per X kurang 2 sama dengan 9. Jadi kita ambil belakangnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita kalikan silang. Jadi X tambah 6 sama dengan 9 dikali X dikurang 2. Maka X tambah 6 sama dengan 9X dikurang 18. Nah, ini dipindah ruaskan jadi negatif 8X sama dengan negatif 18 dikurang 6. Negatif 8X sama dengan negatif 24. Maka X-nya itu sama dengan negatif 24 dibagi negatif 8. Jadi X-nya sama dengan 3. Gimana, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti Ibu akhiri materi hari ini. Untuk persamaannya kita pelajari 2 terlebih dahulu ya. Nanti akan ada 3 persamaan lagi yang akan kita pelajari ya. Kalau begitu, video pembelajarannya Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.